Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah jerumusan pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah kami samarkan. Dan tentunya itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Aku Lastri, Sulastri, Rukiem. Sudah terlihat seperti emak-emak di pedesaan Jawa yang miskin kan? Nampaknya aku dilahirkan untuk menjadi orang miskin. Seperti apapun aku bekerja keras, aku akan tetap miskin. Saking miskinnya, di umur yang berkepala 3 ini, aku tidak pernah sekalipun merasa tenang soal besok mau makan apa. Hari-hariku terus dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap bersarang di pikiran orang miskin. Sumpah, tidak pernah sekalipun aku menyelesaikan masalah kehidupan esok hari. Aku dimiskinkan oleh segalanya. Keluargaku, yang lainnya pun sama-sama miskin. Jika membeli mungkin buyut-buyutku juga sama miskinnya. Jika dikatakan aku tidak bekerja keras, itu tidak sepenuhnya. Aku yakin kalian pasti tidak pernah merasakan bekerja sekeras aku. Aku telah bekerja keras, sekeras apapun yang tidak pernah kau bayangkan. Racun dan jelaga telah menjadi kudapanku setiap hari. Dari pagi ku buka mata hingga ingin istirahat memejamkan mata. Aku selalu bekerja keras. Itu pun waktu tidurku sangat sedikit. Tidak sebanding dengan capeknya tubuh yang ku tempa setiap hari. Kata orang yang miskin itu asalnya dari mental miskin. Tidak juga. Mau aku jungkir balik seperti apapun, aku akan tetap miskin. Seperti yang ku bilang, aku telah dimiskinkan oleh segalanya. Kemiskinan sepertinya menular, sudah turun-temurun dari buyut-buyutku. Bebuyutanku juga tidak ada yang tamat sekolah dasar, aku pun juga. Percuma saja aku sekolah, tidak bisa menghasilkan beras. 6 tahun yang terbuang sia-sia. Lebih baik aku bekerja saja, ikut emak nantur di sawah. Pekerjaan ini prinsipnya sederhana. Aku bertani bukan untuk menjadi kaya, tapi agar esok tetap ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi prinsip lama-kelamaan itu pun hanya bualan belaka. Aku menikah di usia belasan tahun yang masih sangat mahal. Suamiku miskin, tapi dia sudah bekerja sangat keras. Ia jadi buruh tani yang tiap harinya itu merawat sawah milik orang lain. Dibayar dengan seenak jidat pemilik sawah. Sumpah, bayaran itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dikerjakannya. Lengkap sudah, prinsip itu hanyalah utopis. Mungkin di masa lalu terlampaui ketika manusia masih punya rasa memiliki sesama manusia lain. Ketika sawah masih ramah terhadap siapapun, prinsip ini dapat dijadikan tiang hidup bagi orang-orang miskin sepertiku. Aku juga tidak jauh dari standar-standar perempuan yang ditetapkan oleh lingkungan aku sendiri. Percuma perempuan sekolah, toh nanti akhirnya juga di rumah saja, masak, manak, dan macak. Ku imani dengan khidmat standar ini, aku menjadi istri yang berbakti kepada suami. Aku pandai memasak, aku pun pandai membuat anak. Terbukti aku telah melahirkan 3 orang anak. Tetapi sepertinya aku tidak pandai macak, sebab untuk macak itu kan perlu modal yang tidak sedikit. Uang yang diberikan oleh suami tidak akan cukup untuk membeli 1 set alat bedak untuk merawat diri. Walaupun sebenarnya aku ingin menekuni dunia kecantikan, tapi angan hanya angan. Orang miskin bisa apa? Bertahun-tahun menikah lalu aku juga tetap saja tidak lepas dari belenggu kemiskinan ini. Akhirnya aku terpaksa ikut bekerja menjadi asisten rumah tangga. Pekerjaan ini kupilih karena memang hanya itu yang bisa kukerjakan.
Keluarga menuntutku cakap dalam mengerjakan pekerjaan rumahan. Jadi hanya ini kemampuan yang aku punya. Aku juga tidak punya ijazah sekolah karena SD saja aku tidak tamat. Menjadi ART tidaklah sulit. Aku hanya perlu memasak tiap pagi, mencuci dengan mesin, lalu membersihkan rumah yang tidak beberapa luas itu, ataupun tidak seberapa luas tersebut. Kebaikan aku sedang melayani orang yang malas bekerja. Pekerjaan seperti ini saja tidak bisa dikerjakannya sendiri. Tapi tidak apa, kemalasannya adalah sumber penghasilanku. Namun penghasilanku menjadi ART tetap tidak bisa mendongkrak ekonomi keluarga. Seiring dengan bertambahnya penghasilan, harga-harga di pasar juga semakin naik dengan cepat. Mampuslah aku dikoyak-koyak pasar. Semakin mampu juga ketika lahan sawah semakin mengerdil dan juga garapan suamiku juga ikut mengecil. Sejak saat itu aku akrab dengan lelaki yang bernama Mindring. Ia lelaki utusan bank serintil yang siap memberiku uang dengan cepat ketika aku membutuhkan. Tapi alamak, bunga pinjamannya besar sekali. Habislah aku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Barang yang ku pinjam habis dalam sekejap, namun bunganya beranak pinak sampai 7 turunan. Saat itu pemerintah memberikan jalan keluar ini melalui program transmigrasi. Angkatlah aku, suami, dan juga 2 kurcil ke Kalimantan. Tetapi keadaan justru semakin payah. Kami tidak diterima di sana, sebaliknya kami dimusuhi dengan keluarga sendiri. Akhirnya di sana pun, ya kami malah menganggur. Transmigrasi membutuhkan keahlian lain selain menjadi buruh. Namun kami tidak memiliki keahlian itu. Pulanglah kami dengan rasa malu yang teramat sangat. Kembali lagi suamiku berkarir sebagai buruh tani lepas, dan aku sebagai ART yang malang, sekaligus sesekali ngasak mengais-ngais sisa padi yang tercecer. Pusing sekali aku memikirkan kemiskinan ini. Anakku yang ketiga berangkat ke SD dengan jarak yang berdekatan. Walaupun katanya sekolah gratis, tapi nyatanya aku masih harus mengeluarkan banyak uang untuk beli buku, seragam, memberi uang saku, dan segala tetek bengek iuran yang menyebalkan. Jangankan untuk sekolah, memastikan kelima anakku bisa makan besok saja sudah berat dari sini. Ia memberi makan 3 orang anak, ya tidaklah mudah. Ya katanya, itu sih butuh banyak benar-benar kesabaran. Ya katanya juga kan banyak anak banyak rezeki, tapi kenyataannya ini tetap saja berat. Mereka aku beri makan ala kadarnya, yang penting ada nasi. Lauknya bisa apa saja, yang jelas tidak pernah lebih dari 1 macam. Hari ini tempe, besok tahu, besoknya lagi ikan asin, besoknya lagi hanya sayur, bahkan kadangannya dengan kecap atau garam. Ini mengerikan, tetapi memang begitu adanya. Aku tidak pernah memikirkan sehat atau tidak. Apapun yang masuk ke dalam tubuh anak-anakku dan bikin kenyang itu sudah alhamdulillah. Yang penting tidak ada rasa lapar yang berkepanjangan hari ini. Itu sudah lebih dari cukup, walaupun makanannya maksimal hanya 2 kali sehari. Dengan kualitas makanan yang jauh dari gizi itulah, akhirnya anak-anakku tumbuh dengan tidak terlalu pintar. Sangat jarang sekali tubuhnya dimasuki oleh protein dan vitamin. Sudah jelas sekali masa depannya, dia akan bekerja sepertiku. Dengan mengandalkan tenaga dan kemampuan bersih-bersih, otaknya tidak terpakai untuk memikirkan hal-hal kecil. Yang penting bisa bekerja dan bantu emak bapak. Aku resmi memiskinkan anakku sendiri. Rantai kesia-siaan ini tidak akan pernah habis sampai anak ketigaku. Kupastikan semuanya akan sama saja seperti ini. Aku menyadari kepintaran tidak akan bisa tercapai tanpa asupan makanan yang mendukungnya berkembang. Kalau boleh diulang, aku mau punya 1 anak saja yang kupintarkan. Atau 2 yang lainnya, aku yakin mereka juga tidak pernah mau lahir. Tidak usah terlalu jauh menceramahi tentang cara mengasuh anak. Aku tidak punya cara dan juga tidak punya waktu untuk itu. Itu pun aku tidak tahu bagaimana rasanya. Sejak dari buyut-buyutku pun sudah begitu.
Ya beginilah cara mendidiknya, sistemik. Bahkan mungkin sampai beberapa turunan di bawahku. Apakah keadaan ini murni kesalahanku? Tidak juga, kemiskinan juga menyudutkan anakku di posisi yang menyedihkan. Bau badan yang tidak sedap karena hidup berhimpitan di rumah kecil minim cahaya membuat mereka diejek oleh teman sebayanya. Rumah beraskan tanah ini membuat hidup kami begitu kumuh. Citra bapak dan emaknya yang jelek juga menjadi bahan cibiran teman-temannya. Aku merasa berdosa telah mendapatkan dan juga menempatkan anak-anakku itu di posisi terjepit dan tidak punya pilihan. Kemiskinan belenggu ini akhirnya ada jawabannya. Ku dengar ada tetangga jauh yang berhasil di luar negeri menjadi TKW. Segera aku ikut-ikutan daftar. Saat itu TKW juga sedang ngetren. Berangkatlah aku sendirian, meninggalkan suamiku di rumah menggantikan peranku menjaga anak-anak. Kebetulan anak pertamaku perempuan bisa disuruh-suruh untuk bersih-bersih rumah. Tidak lama kemudian dia juga bisa bekerja, merantau ke Bali menjadi apa saja yang bisa dikerjakannya. Menjadi TKW di Malaysia ternyata tidak seindah yang dikatakan banyak orang. Uang yang ku dapat dari menjadi ART di sini tidak cukup untuk membuatku menabung. Tetap saja uang itu habis untuk keperluanku di sini. Sisanya ku kirimkan untuk keluarga di rumah. Sial sekali, menjadi TKW tetap tidak membuatku lepas dari puing-puing tidak tahu diri ini. Aku pulang ke rumah. Tambah benar-benar buruk lagi ketika aku mendapat fitnah katanya melacurkan diri di Malaysia. Suamiku yang miskin itu pun pergi menceraikanku, meninggalkanku dengan 3 orang anak tanpa sepeser pun. Laknatullah sekali kebajingan tidak tahu diuntung. Telah kurelakan semua masa remajaku untuk menikah denganmu. Telah kuberikan 3 orang anak dari spermamu yang nirprotein itu. Sudah untung anak itu berhasil keluar dengan hidup-hidup. Setiap jengkal bermasalah telah kupergunakan untuk menghidupi keluarga kecil yang terkutuk ini. Membantumu menghidupi anak sebab kau tidak pandai mencari uang. Sekarang malah kau tinggalkan 3 orang anak ini dengan segala beban hidupnya sendiri. Seperti anak-anak ini tercipta bukan karena sumbangan spermamu saja. Keluarga yang sangat konflik ini adalah keluargaku sendiri, sebuah mimpi buruk yang tidak buruk-buruk amat bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang dimiskinkan itu sudah akrab dengan rantai permasalahan tidak berujung. Selepas kekecewaan atas hilangnya jiwa bajingan terkutuk itu, akhirnya kulanjutkan hidup dengan 3 orang anak yang sudah dewasa. Semuanya telah lulus SD, tidak ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Alasannya jelas karena tidak ada duit. Yang kedua jelas otak anakku tidak sampai belajar lagi. Mereka lebih gemar pacaran dengan pasangan yang sama-sama miskin, kemudian berkumpul kebo tidak sengaja hamil, daripada harus berjibaku dengan buku-buku yang mahal dan penuh dengan isme-isme itu. Benar saja 2 dari 3 anakku hamil di luar nikah, tidak dinikahi pula. Sebab perempuan macam ini sangat mudah untuk dibodohi. Keluargaku sudah lekat dengan stigma buruk sejak dalam pikiran. Cacian dan hinaan sudah menjadi makananku sehari-hari. Tidak ada yang lebih tebal dari telinga dan hatiku yang membantu. Kemiskinan tidak pernah mau pergi dari pintu rumahku, diiringi si mintring yang setiap hari patahnya. Sementara anakku yang ketiga, ia selalu kuat. Aku benar-benar bangga sama dia, karena dia itu selalu kuat ikut aku bekerja. Kemanapun aku pergi, pasti dia ikut. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan dari 3 bersaudara itu, yang tidak lain perempuan semua, anakku yang terakhir ini pandai sekali maca. Walaupun maca pakai bekas orang, tapi ya tidak apalah, yang penting bisa maca. Karena orang miskin, ya macam aku, yang mana bisa membeli keperluan diri yang harganya semakin hari semakin mahal. Pada suatu hari rumahku kedatangan tamu. Mereka suami istri dengan berpakaian rapi dan wangi mengetuk pintu rumahku. Permisi. Saat aku buka pintu rumah, betapa terkejutnya aku melihat sepasang suami istri itu yang ternyata saudara jauhku. Mereka tinggal di ibu kota, membuat kami tidak pernah bertemu. Ya Allah Mbak, akhirnya kita bertemu Mbak.
Iya, aku sibuk terus, banyak kerjaan, jadi baru sempat datang ke sini. Setelah kami mengobrol panjang lebar, ternyata kedatangan mereka berdua itu ada maksud tertentu. Sebut saja namanya Mbak Yun dan sang suami adalah Mas Fandi. Anakmu yang terakhir, ku adopsi bagaimana? Tinggal di Jakarta dan melanjutkan pendidikan di sana. Kalau di sini kan kasihan anakmu, harus ikut banting tulang. Hitung-hitung sambil menemaniku di rumah, supaya jadi agak ramai kan kalau ada anakmu. Aku yang mendengar ucapan itu sedikit bingung, namun aku sebenarnya senang lantaran itu merupakan jalan keluar agar anakku bisa melanjutkan pendidikan. Ya sudah, singkat kata aku menyetujuinya. Anakku yang terakhir yang bernama Nada berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah Mbak Yun. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2019, Nada memulai hidup di kota Jakarta, kota besar yang sama sekali belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Benar, Mbak Yun yang Nada sapa tante ini menempati rumah yang menurutnya sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 6 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah itu juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar yang menghiasi halaman rumah belakang, panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya Nada yang hanya seorang putri dari orang miskin, jadi seperti tinggal di istana raja. Kehidupan Nada berubah 180 derajat. Ia sekarang bak putri kerajaan. Hidup dengan tantenya yang super kaya membuat Nada bisa menyaingi teman-temannya di sekolah. Sampai singkat ceritanya Nada lulus SMA. Seperti kebanyakan gadis di umurannya, Nada juga hobi menggandrungi make up. Apalagi dirinya kini diterima di universitas terbaik di Indonesia. Ia ingin tampil cantik dan beken di kalangan teman-temannya. Sepulang kuliah, ia dan kawan-kawan satu gengnya akan pergi ke pusat kosmetik untuk membeli produk make up terbaru. Adalah Dinda, Bunga, dan Indi yang menjadi kawan Nada itu. Pertemanan mereka dimulai sejak masa pengenalan mahasiswa baru. Mereka berempat langsung merasa klop dan memutuskan untuk berteman bersama. Tidak ada yang tidak kenal dengan geng tersebut. Sebagai mahasiswa baru, gengnya sudah dikenal hingga ke mahasiswa angkatan paling tua sekalipun. Terdiri dari gadis-gadis cantik tajir yang sangat gaul menyita perhatian seisi kampus. Keempatnya memiliki kesukaan yang sama, yakni suka make up. Mereka suka berbagi tips dan juga trik untuk make up yang benar. Di antara keempatnya, Nadalah menjadi yang paling ambisius dalam karya dan dananya. Ia bermimpi memiliki usaha make up artis terkemuka seantero kota. Untuk meraih mimpinya, Nada sering mengikuti pelatihan dandan yang diadakan oleh perias profesional. Ia juga membuka jasa dandan kecil-kecilan. Mayoritas pengalamannya dan juga pelanggannya adalah teman-teman kampusnya sendiri. Ia merasa telah mendandani banyak orang. Tetapi ia tidak memiliki pelanggan tetap. Ia keheranan sendiri, padahal biaya jasa yang ia patok juga standar, tidaklah mahal. Usut punya usut, ternyata kemampuan dandan Nada tidaklah terlalu bagus. Banyak pelanggan yang kecewa setelah menggunakan jasanya. Menurut mereka, alis hasil karya Nada berbentuk aneh dan tidak simetris. Memiliki alis yang tidak simetris membuat mereka malu. Para pelanggannya kapok tidak ingin menggunakan jasa Nada lagi. Nada tidak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya, alis buatannya baik-baik saja. Ia memang memiliki silinder di matanya, tetapi ia berusaha untuk membuat alis sesimetris mungkin. Ya kegundahan hatinya, ia lampiaskan dengan melamun di halaman rumah tantenya. Kegelisahan Nada ditangkap sang tante dan ia heran mengapa keponakannya itu sangat sering menghabiskan waktu sendirian di halaman belakang. Nada juga tidak kenal waktu kalau duduk di halaman belakang. Kadang pagi hari, kadang siang hari, bahkan juga sore menjelang malam. Waktunya tidak baik untuk di alam terbuka. Kok sering kesini, duduk di sini, nak? Pikirannya lagi penuh ya? Tanya sang paman hati-hati. Iya, ini bisnisnya lagi sepi.
gak ada pelanggan sebulan terakhir, tuturnya. Wah, kebetulan sekali. Itu si Mbak Pujo temannya paman barusan rawuh. Coba nanti kamu tanya beliau. Mbok pilih bisa bantu. Kalau enggak, kamu datang ke danau yang dekat dengan hutan. Di sana ada pendopo yang ada di bukit seberang danau. Wah, boleh tuh. Ya udah, nanti Nada akan ke sana deh. Makasih ya paman. Sang paman pun kemudian membalas dengan senyuman. Esok harinya Nada melakukan apa yang direkomendasikan oleh pamannya. Ia berjalan kecil mengikuti jalan setapak yang ada. Ia biasa saja, tidak tahu harus berharap apa. Syukur kalau memang si Mbak Pujo bisa membantu, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekejap kemudian Nada ternyata sudah sampai di pendopo yang dimaksud. Di tengah-tengahnya terdapat seorang kakek yang duduk membelakanginya. Ia mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan kopiah, duduknya menyila dengan kedua tangan di pahanya. Di depan si Mbak Pujo terdapat lukisan pemandangan alam yang menggantung di dinding. Nada kemudian menyadari aroma wewangian, aroma dupa yang menyeruak dari keempat sudut pendopo menyerbak tajam. Mulanya ia ragu, tapi akhirnya Nada membuka mulutnya. "Kula nuwun Simbah," katanya dengan takut mengganggu. "Sebentar ya, kamu duduk di situ dulu," tutur Simbah tanpa bergeming. Nada pun kemudian mengikuti perkataan Simbah. Tidak lama Simbah kemudian membalikkan badannya dan bertanya kepada Nada sembari tersenyum. "Ada apa nak? Kata pamanmu kamu sedang gelisah ya?" tanya Simbah. "Iya mbah, ini usaha aku nggak laku," jawab Nada singkat. Nada kemudian menceritakan usahanya yang tidak laku lantaran alis buatannya kurang simetris. Si Mbak Pujo hanya mengangguk-angguk sesekali sembari tersenyum. Ia memahami apa yang dirasakan anak gadis itu. Si Mbak Pujo pun menawarkan bantuannya. Ia memberikan Nada 5 dupa yang ada di lemari pojok pendopo. Simba menjelaskan bahwa dupa ini harus digunakan ketika Nada mendandani pelanggannya. Dupa harus ditiupkan sebelum dan sesudah Nada mendandani. Nada mengangguk. Ia menurut, tetapi tetap tampak kebingungan. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Matur nuwun mbah, ini aku harus bayar atau bagaimana ya?" Tanyanya hati-hati. Si Mbak Pujo pun terbahak. Kumisnya bergetar sembari badannya terguncang. "Enggak nak, kamu tidak perlu membayar aku. Kamu cukup taburkan bunga di danau itu saja tiap Jumat Kliwon. Kamu harus ke sini jam 9 sampai jam 1 malam. Penghuni danau situ suka dengan bunga. Mereka juga suka melihat wajahmu yang cantik bak mawar merkah." Nada mengucapkan rasa terima kasihnya lagi. Nada kemudian memulai bisnisnya dengan gembira berkat bantuan dari si Mbak Pujo. Ia membuka jasanya dengan diskon 50% untuk menarik pelanggannya. Nada pun menuruti anjuran si Mbak Pujo. Sebelum mengoleskan primer, ia meniupkan aroma dupa ke wajah pelanggannya. Para pelanggan pun tidak curiga. Ya, mereka tidak berpikir perempuan modern seperti Nada melakukan pesugihan. Mereka pikir itu adalah aroma terapi yang menjadi bagian dari ciri khas jasa make up-nya. Para pelanggannya takjub dengan hasil karya Nada. Mereka jadi tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Aura para pelanggannya pun jadi tampak lebih bahagia. Apalagi alisnya, alis yang dulu dihujat kini justru dicintai. Meskipun dalam pembuatan alis Nada tidak menggunakan teknik yang berbeda, alias sama saja. Mujur memang dupa pemberian si Mbak Pujo. Pelanggannya kembali datang untuk memakai jasanya. Dalam sebulan Nada sangat sibuk melayani para pelanggannya. Usahanya pun semakin berkembang. Bisnisnya tenar dengan ciri khas yang ia miliki, aroma terapi dupa, yang membuat bisnis make up-nya mengudara. Nada pun menepati janjinya. Saban Jumat Kliwon, ia datang ke danau itu menaburkan bunga selama 1 tahun. Ia tidak sadar dinginnya angin malam mengganggu kesehatannya. Di tengah-tengah merias, Nada tiba-tiba merasa panas di kepalanya. Seketika itu ia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Nada terkejut.
Dokter menemukan adanya tumor otak ganas berbentuk bunga yang ada di kepalanya. Nada pun divonis tidak akan hidup lama lagi. Aku yang berada di kampung mendengar kabar dari Nada yang sudah sukses dan berhasil meraih cita-citanya pun sangat bangga. Bahkan hampir setiap minggu Nada selalu mengirimkan uang untukku hidup di kampung. Perekonomianku sudah tidak buruk seperti dulu. Aku sebagai ibu sangat bangga memiliki anak seperti Nada dan sangat berterima kasih kepada Mbak Yun dan suaminya yang sudah mau merawat anakku. Namun setelah aku menerima telepon dari Mbak Yun, dia mengabarkan kalau Nada sakit. Aku segera bergegas ke Jakarta. Ibu mana yang tak khawatir mendengar anaknya sakit, dan sakitnya itu parah. Keesokan harinya, tiba-tiba aku datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat anakku. Langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. Bu, aku sudah nggak kuat lagi, Bu. Kepalaku sakit sekali, Bu, ucap Nada sambil menangis sesenggukan. Iya nak, yang kuat ya nak. Kenapa kamu bisa seperti ini sih nak? Ayo kita pulang. Sore itu juga aku pulang ke kampung bersama Nada, meninggalkan rumah Jakarta dengan segala teka-tekinya. Setelah sampai di rumah, aku yang waktu itu sangat penasaran dengan penyakitnya Nada mencoba membawa ke rumah sakit dan meminta bantuan ustadz setempat. Setelah ditelusuri, ternyata penyakit yang diderita Nada ini akibat dari ulahnya sendiri. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ulah apa? Maaf, Nada ini sudah melakukan kesalahan yang fatal. Nada sudah bersekutu dengan jin untuk melancarkan usahanya dengan melakukan pesugihan. Ah, pesugihan? Pesugihan apa? Enggak mungkin anakku melakukan itu, Pak. Terus gimana Pak Ustadz? Apa dia bisa sembuh? Kalau soal itu saya nggak bisa bantu, Bu. Kita berdoa saja minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Setelah 2 kali berobat ke rumah sakit, penyakitnya Nada sangat di luar nalar. Dan berkat bantuan Ustadz, Nada merasa lebih enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian, ternyata penyakitnya kumat lagi. Nada kembali merasa sakit yang begitu hebat sampai akhirnya ia meninggal dunia. Nada, bangun nak. Nada, bangun nak, bangun. Teriakan dan juga tangisanku yang kencang sampai terdengar oleh tetangga. Alhasil mereka berbondong-bondong datang ke rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga berbondong-bondong membantu mengurus jenazahnya Nada. Aku yang sangat syok dengan kejadian itu hanya bisa terduduk lemas. Sampai Pak Ustadz menghampiri dan berkata, "Yang sabar ya Bu. Doain semoga Nada itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni olehnya." Maaf Pak Ustadz, kalau saya boleh tahu Nada itu melakukan pesugihan apa? Dari yang saya tahu, Nada melakukan pesugihan dupa untuk kelancaran usahanya, dan tidak ada pesugihan yang tidak betul tumbal, Bu. Semua perjanjian yang dilakukan dengan bangsa jin pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa bagi kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali melakukan perjanjian dengan bangsa jin maupun iblis seperti itu. Tapi dari mana anakku tahu begituan, Pak? Coba tanyakan sama saudara yang sudah mengadopsi anakmu. Aku baru teringat dengan Mbak Yun. Kenapa aku tidak tanya dari awal saja ya? Kenapa ini semua terjadi pada keluargaku? Setelah pemakaman selesai, lantas aku menghubungi Mbak Yun. Namun sudah 10 kali aku telepon dan spam chat, sama sekali tidak ada balasan. Singkat ceritanya, setelah 7 hari kematian Nada, aku berangkat lagi ke Jakarta. Aku ingin menanyakannya semuanya tentang Nada yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Tapi bukan jawaban yang aku dapat, namun aku dibuat terkejut lagi. Bahkan aku tidak menyangka-nyangka ternyata Mbak Yun juga melakukan ritual pesugihan itu. Banyak orang-orang yang sudah tahu. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua penduduk tersebut hanya bisa diam saja, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Karena mereka takut mengganggu dan takut akan dijadikan tumbal juga. Aku yang tidak menyangka, ternyata anakku dijerumuskan oleh tante dan pamannya sendiri untuk melakukan ritual pesugihan. Kejam, sudah banyak korban di daerah sana yang mengalami hal serupa. Dan semua korbannya adalah perempuan muda yang berumur 20-35 tahun. Aku yang tidak mau berurusan dengan mereka lagi, kuputuskan kembali ke kampung, memulai hidup baru, bekerja keras lagi untuk bisa bertahan hidup lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua.
Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Bagaimana cerita ini? Nah, kalian komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman, kalian sudah menyimak video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari apapun yang terkandung dalam cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, artikulasi saya banyak yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.